adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama janji anak sekolah minggu dulu ya adik-adik. Semua bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Anak-anak yang baik hati, mari kita sudah duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tentunya ada sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita itu kebaktian di hari Minggu, hari ini hari Kamis kita bersekutu kembali. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memberkati kami dalam segenap aktivitas kami. Saat ini kami kembali bersekutu, ibadah dari rumah kami masing-masing, mengikuti kebaktian anak sekolah minggu. Ajari kami Tuhan yang akan mendengarkan pada saat ini, memakai telinga kami untuk mendengar dengan baik dan mau menerima kebenaran akan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, karena Alkitabnya tadi sudah disiapkan, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita membacanya bersama-sama.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita bersekutu di hari Kamis tepatnya. Karena apa anak-anak sekolah minggu? Kita tadi mendengarkan bahwa ada hari kenaikan. Apakah itu kenaikan kelas? Tidak. Apakah itu kenaikan jenggot? Karena jenggotnya terlalu panjang, akhirnya jenggotnya naik? Tidak. Tapi apa Inang Pendeta? Katanya tadi berita sukacita pada saat ini yaitu tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Wah, kita pasti terheran-heran kalau andai kata anak sekolah minggu ada di tempat itu pada saat itu menyaksikan Yesus naik ke sorga. Hebat ya, luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita lihat satu persatu. Sebelum Yesus naik ke sorga, apa saja yang dilaluinya? Yang pertama itu, Yesus lahir ke dunia ini. Kemudian Yesus itu disalibkan dan ia mati dikuburkan. Kemudian apalagi Inang Pendeta? Yaitu memasuki masa Paskah. Yesus itu yang mati tadi, yang tadinya si iblis sangat gembira karena Yesus akan mati selama-lamanya. Sekarang iblisnya kacile, ya kan? Iblisnya KO. Karena apa? Yesus kita bangkit. Dia mengalahkan kematian. Nah, kabar sukacita berikutnya apalagi Inang Pendeta? Setelah Yesus itu bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, perempuan-perempuan, dan banyak orang supaya semakin percaya. Saat ini Tuhan kita lebih lagi mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu naik ke sorga. Wah, luar biasa ya. Apakah Yesus itu naik ke sorga karena dia punya sayap? Bukan. Tapi ngapain Yesus naik ke sorga? Yesus itu naik ke sorga karena ingin menyediakan tempat untuk anaknya. Ada lagu yang sering Inang dengarkan demikian. Di dalam sorga rumah Allah Bapa tersedia tempat bagi anaknya. Jika kau percaya kepada Yesus, kau kan jadi anaknya. Wah, berarti syaratnya supaya kita itu bersama-sama dengan Yesus, pertama sekali Yesus itu yang naik ke sorga, menyediakan tempat. Nanti setelah kita mati, Yesus itu akan menunjukkan lagi kuasanya. Dia akan memilah-milah. Kau itu yang sering ini berbohong, maka akan ke neraka. Mana mungkin dia masuk ke sorga. Kau yang baik hati, yang betul-betul mau menurut, yang betul-betul rajin ibadah sekolah minggu, mari naik ke sorga. Itulah mengapa Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat untuk anak-anaknya yang percaya kepada Allah Bapa. Nah, ada sesuatu yang aneh juga. Bukan hanya Yesus yang naik ke sorga. Siapa lagi? Di Perjanjian Lama kita bisa melihat ada dua tokoh Alkitab yang dia bisa naik juga ke sorga, terangkat ke sorga karena Allah yang mengangkatnya. Siapakah itu? Yang pertama adalah Henok. Apa yang terjadi sama Henok? Henok itu orang yang baik, orang yang benar di hadapan Allah. Dan
Allah menunjukkan kuasanya kepada Henokh, akhirnya Henokh juga naik ke sorga. Yang kedua siapa, Inang Pendeta? Yang kedua adalah Elia. Dia juga terangkat ke sorga karena Allah Bapa memberikan tangannya dan dia pun naik ke sorga. Saat itu 2 orang tokoh Alkitab ini yang naik ke sorga, yang melihatnya tercengang. Tahu kan tercengang? Heran. Kok bisa ya? Hebat sekali, kira-kira demikian. Tapi ada perbedaannya. Kalau Henokh dan Elia itu tidak mengalami kematian, dia langsung naik ke sorga. Sedangkan Yesus Kristus, dia Allah kita yang lahir dan dia juga mengalami kematian. Jadi Yesus itu menunjukkan dia manusia 100%, tidak 50%, full pol katanya kan. Jadi Yesus itu mau naik ke sorga karena sudah melalui lahir dan juga mati dan juga bangkit, setelah itu naik ke sorga. Nah, kalau Yesus naik ke sorga, siapa dong yang melihat waktu itu Yesus itu naik? Kita kan gak ada di situ. Inang Pendeta juga gak ada di situ, bahkan belum lahir. Siapa yang melihat? Yaitu para rasul-rasul yang berkumpul. Mereka ini baru makan, entah makan pagi, entah makan siang, pokoknya baru makan. Kemudian setelah mereka makan, kata Tuhan, jangan kemana-mana ya, gitu. Tahu-taunya Tuhan menyuruh mereka supaya jangan kemana-mana karena Tuhan mau menunjukkan mereka harus menjadi saksi bahwa Yesus itu naik ke sorga, berjumpa dengan Allah Bapa, menyediakan tempat untuk orang-orang percaya. Ada yang menggembirakan lagi, yang membuat kita takjub. Apa itu? Sewaktu Yesus naik ke sorga, ternyata ada 2 orang malaikat dan muncullah awan sampai menutupi Yesus Kristus, akhirnya tidak terlihat. 2 orang malaikat ini apa katanya? Dikatakan di ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Di Alkitab kita tidak dituliskan apa jawaban rasul-rasul yang berkumpul yang setelah makan itu tadi. Andaikan mereka bisa menjawab dan langsung terlihat di sini tulisannya, maka mereka akan mengatakan, "Ya iyalah, lihat ke langit. Orang kami gak pernah melihat ada yang naik ke sorga." Kata rasul-rasul demikian. Tapi ternyata jawabannya, Yesus itu naik ke sorga, dia akan datang kembali. Bukan berarti kalau Yesus naik ke sorga terus dia tidak lagi melihat para rasul-rasul. Tuhan itu hebat. Coba diingat-ingat anak-anak sekolah minggu. Kalau misalnya ada suatu perpisahan karena anak-anak kelas 6 SD contohnya akan beranjak ke SMP, contohnya seperti itu. Bagaimana kira-kira? Pasti ada perasaan bersedih kan? Kita tidak akan bertemu lagi dengan seluruh teman-teman kita. Mungkin karena SMP-nya akan berbeda-beda. Atau kita tidak akan bertemu lagi dengan guru-guru yang kita kasihi. Kira-kira begitu perasaan dari orang-orang yang melihat Yesus Kristus itu naik ke sorga. Perpisahan itu menyakitkan, membuat sedih. Apalagi kalau dikatakan perpisahan itu yaitu berupa kematian. Misalnya ayahnya meninggal, atau ibunya meninggal, atau kakak abangnya ada yang meninggal, opungnya meninggal, ada keluarganya yang meninggal, orang-orang terdekat meninggal. Bagaimana anak sekolah minggu melihat? Pasti sedih sekali karena ada perpisahan. Seperti itulah yang dialami murid-muridnya ketika Yesus naik ke sorga. Ternyata kesedihan itu digantikan dengan kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya? Yesus yang naik ke sorga tidak akan meninggalkan kita.
Yesus naik ke sorga, dia tetap akan kembali dan tetap menyertai kita. Meskipun Yesus naik ke sorga, ingat, Allah Bapa selalu melihat ke bawah, melihat apa yang dikerjakan anak-anak, apa yang dikerjakan orang tua oleh umat percaya. Semuanya itu Tuhan akan perhatikan. Kemudian ternyata Yesus itu naik ke sorga memberikan satu perintah. Apa perintahnya? Kamulah rasul-rasul, kamulah anak-anak sekolah minggu yang akan menjadi saksiku, katanya. Kalau kepada rasul-rasul dikatakan bahwa engkaulah menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, mulai dari Yerusalem, kemudian yang kedua sampai ke seluruh Yudea dan juga sampai ke Samaria. Semua itu haruslah kita jalankan, memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Tuhan naik ke sorga tidaklah hanya sekedar naik, tapi Yesus kita telah lebih dahulu memberi bekal bagi kita. Bekalnya apa? Kuasa Yesus akan dilimpahkan kepada kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu. Inilah baiknya Tuhan kita. Maka kalau ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang misalnya lagi kesulitan, jangan langsung terlebih dahulu mengeluh atau nangis. Itu bukan anak Tuhan yang baik. Tapi dia tahu Tuhan itu sumber berkat. Dia akan memampukan anak-anak sekolah minggu untuk melakukan kebaikan. Bukan memampukan anak sekolah minggu untuk melakukan yang jahat. Tidak pernah itu. Orang-orang yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum. Orang-orang yang baik maka akan dikuatkan. Orang-orang yang baik akan berbahagia. Maka berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini menyaksikan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saksi Kristus, memberitakan kabar baik, memberitakan kasih, dan juga dapat menjadi teladan yang baik untuk siapa saja. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami bersuka cita sebab kami masih dapat bersekutu untuk memperingati hari kenaikan anak-Mu Kristus Yesus. Ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah didengarkan anak-anak sekolah minggu, kiranya dapat bertumbuh dan berbuah. Mereka dapat menjadi saksi Kristus yang sejati, memberitakan kabar baik-Mu melalui perbuatan mereka setiap hari. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjagai anak-anak sekolah minggu, menjagai kami semuanya, agar kami bersemangat melakukan segenap aktivitas kami. Inilah doa permohonan kami, ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus. Oke adik-adik, kita telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan ya adik-adik. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Baik, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah dikumpulkan ya persembahannya. Nah, sekarang kita
mau menutup ibadah kita, mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke adik-adik, kita telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Sampai ketemu hari Minggu adik-adik. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.